Ya Pak Fakrul ya. Oke, nggak mau nungguin dulu, Ci. Nunggu 5 menit dulu biar ramean. Ini pada Oke. masuk ya. Iya. Oke, boleh kita tunggu 5 menit lagi sambil kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Pak Fakrul lagi di mana nih? Lagi di luar kota ya? Iya, Ci. Lagi di luar kota. Waduh, Benar. keren banget sih emang Pak Fakrul dari Trimegani, salah satu ekonomis yang paling perform in terms of rekomendasi, terus aktivitas, dapat banyak penghargaan juga nih, terus juga edukasi terus ya, pokoknya top banget ya. Dan kita butuh banget untuk kayak view-nya kan sekarang tuh kayak seminggu berubah kan. Minggu kemarin kayak tenang-tenang, terus tahu-tahu aku minggu kemarin tuh lagi webinar sama Dewa jam 1. Terus pada heboh kan di grup kan. Pada heboh kalau udah ada serangan katanya dari Amerika. Jadi kayak udah webinar juga kayak ya udah kayaknya mungkin kayak yang sebelumnya gitu, tapi ternyata kali ini efeknya itu jauh lebih panjang dan mungkin di luar ekspektasi Amerika juga ya kayak begini ya. Iya, di luar ekspektasi, mereka juga nggak mikir bakal kayak gini, Ci. Iya, karena dia pikir wah dibom, leadernya dihabisin, selesai, dia tinggal masuk take over beres. Karena dia mungkin udah dapat bocoran nih posisinya di mana sih mana. Tapi ya orang namanya udah kesel juga ya, mungkin udah disiapin juga sekian lama, udah punya planning nih. Oke. Ya udah kita sambil nunggu teman-teman masuk. Mungkin aku share dulu kalau view-nya aku sendiri ya. View aku sendiri sekarang lebih ke risk off dulu sih, karena kan kita nggak tahu nih seberapa lama. Udah gitu kita mau libur Lebaran minggu depan, minggu terakhir. Nggak minggu tapi minggu full yang terakhir. Habis minggu full kita cuma masuk 2 hari, habis itu kita libur. Nah libur ya lumayan lama. Within libur itu kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi ya. Mudah-mudahan sih kabar baik ya. Jadi begitu buka market udah loncat buka gap atas, itu harapan kita semua biar ini cepat kelar lah, istilahnya cepat selesai. Nah kalaupun masuk, aku juga cenderung cuman beli saham-saham yang pengganti atau substitute oil, mungkin ya batu bara, CPO karena bisa diolah menjadi B50 kan ya, istilahnya masih ada harapan lah untuk kalau yang. Nah kita belum, mungkin ntar Pak Farul akan bahas mengenai saham yang berpotensi keluar dari MSCI juga nggak sih? Aku kayaknya lagi nggak bahas sih. Ini gara-gara ini lagi makro lagi luar biasa, aku lagi nggak mikirin MSCI. Ada momen. Iya, sebenarnya MSCI itu kita masih nggak terlalu takut ya Pak ya. Nggak terlalu takut. Terakhir aku ngobrol sama tim equity aku, katanya kalau terkait MSCI ini sebenarnya kan udah di keinginannya udah dikasih ya. Iya. Udah pada sudah pada dibuka, sebenarnya udah lebih minimum. Tapi saham yang keluar dari MSCI itu masih bakalan jadi tema tuh. Iya. Kayaknya bulan 5 masih bakal ada yang keluar. Iya benar sih. Jadi kalau aku sih lihatnya memang hati-hati, nanti aku yang cerita lebih lanjut. Iya. Seberapa hati-hati ini, seberapa jauh, karena harus ketemu di tengah sih, nggak mungkin kalau ramenya kelamaan semua juga susah. Benar. Tapi itu kita masih bisa ada way out gitu, masih bisa mencari jalan keluar. Nah, yang susah ini kalau kita bahas kayak rating, ya udahlah rating, ya udah downgrade, ya udah kita memperbaiki, masih mending lah ya. Ini yang kalau perang ini yang ribet loh aku bilang, soalnya menyangkut beyond our control, kita nggak bisa kontrol mereka maunya sampai kayak gimana. Itu yang agak ribet sih, nanti nyangkutnya kemana-mana jadinya, apalagi terkait dengan Selat Hormuz itu menyangkut juga lalu lintas selain oil juga pupuk lah nanti, ke kita punya makanan, inflasi, aduh pusing sih ini, pusing ya. Mudah-mudahan sangkut. Mungkin aku udah cut ya, kalau aku sih aku udah cut semua, aku cuman sisa
10% barang, 90% udah cash. Dan waktu Desember aku udah bikin kelas, aku udah dari yang last year punya profit, aku udah ambil semua profitnya yang 2025, aku udah masukin ke reksadana pendapatan tetap yang risknya tuh lebih less risk, biar kita nggak over trade. Jadi udah aku ambil setengah, 50% udah masukin ke reksadana yang risknya lebih rendah, dan sisanya aku trading. Nah Januari sebenarnya dari modal itu udah berbuah manis juga tuh, baru aku mau TP lagi, keburu tanggal 27 dikasih MSCI, ya udahlah jadinya gitu deh. Mau kita mulai sekarang? Udah lumayan 96. Oke, bentar Cik, gua mesti ada dikit nih, komputer gua mesti gua setting dulu. Boleh. Karena memang hari ini lebih awal, Pak Fakro tuh nggak bisa siang, jadi kayak kita majuin. Mau perang, iya benar, perang Iran ini lumayan, dan daratannya juga bukan daratan yang mudah, ini dataran tinggi, gunung-gunung itu. Amerika tuh bisa, ya nggak tahu deh sih, kalau kalah ya biarin aja, biar cepet kalah, biar cepet kelar deh, yang penting kan itu. Jadi biar selesai nih. Aduh, masalahnya Indo nih, banyak yang harus dibenahin juga. BRMS, kalau aku sih ya, karena mau libur banyak banyak hari-hari market tuh nggak buka, aku sih ada untung aku TP loh. Ada rugi yang kayaknya berpotensi volatile, aku buang dulu. Aku mau libur dulu gitu, nggak mau ambil resiko soalnya ini nggak tahu dampaknya tuh kemana, takutnya ke mata uang. Nah nanti mungkin Pak Faru akan sharing insight juga outlook rupiah, karena waktu itu kan Pak Faru pernah kasih insight yang sangat-sangat gila sih, kasih cuan ke orang yang waktu itu join webinar, kasih suruh masuk Indon, dan abis Indon disuruh pindah lagi ke tempat lain yang lebih defensif ya, mungkin kayak yen ya waktu itu ya. Bagus banget sih, makanya mudah-mudahan ini bisa bantu teman-teman semua. Oke Cik, ini udah rame nih Cik. Oke, aku izin share dulu ya. Ya, aku bukain dulu ya Pak Fakro. Aku bacain sedikit bio buat teman-teman yang baru join, biar tahu backgroundnya Pak Fakro. Jadi ya, selamat siang semua. Semoga kita selalu sehat dan ya bisa terus cuan. Hari ini kita akan webinar edukasi dengan Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Tapi sebelumnya disclaimer, karena setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi, bahan pertimbangan dan edukasi, jika bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Pak Fakhrul Fulvian itu lahir di Bukit Tinggi di tahun 1987, lulus sebagai sarjana ekonomi di 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karir sebagai financial market di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lalu di Bahana, dan saat ini menjadi senior chief economist di Trimegah Sekuritas. Dan udah banyak banget sih penghargaan untuk Pak Fakhrul ini yang memang terus mengedukasi teman-teman di sektor pasar modal. Baiklah, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Fakhrul. Terima kasih. Ya, izin aku share screen dulu ya, Bapak Ibu. Silakan. Halo, udah kelihatan? Lagi started sharing. Yes, udah. Started sharing. Kelihatan. Oke. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Cirita yang udah ngundang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di bulan puasa kita lagi banyak ternyata cobaan banyak ya Bapak Ibu. Cobaan banyak, tapi terkait walau banyak cobaan itu semoga kita kuat. Karena itu
pada Economic Update kali ini saya memberinya judul di tengah segala macam yang kejadian ini. Kalau kita lihat marketnya nggak henti-henti ya. Benar. Ada tekanan kanan Benar. kiri itu membuat kondisinya berat, jadinya harus banyak perubahan. Kita beri judul Don't Crack Under Pressure. Nah, ini walau milik iklan jam tangan, ini saya bukan endorse ya di sini ya. Kata-katanya bagus, kita pakai juga. Jadi don't crack under pressure, harus berhati-hati, harus bisa kita menghadapi segala macam godaan, goncangan dan segala macam ini. Oke, saya mau cerita realita dulu nih Bapak Ibu. Di tengah market ini pada turun, di tengah perang Iran, di tengah outlook rating kita dipotong. Sebenarnya data PMI kita itu tertinggi dari hampir 2 tahun terakhir. Jadi ketakutan terkait dengan perlambatan ekonomi itu udah agak turun nih, sudah mulai membaik. Beberapa data penjualan retail kalau kita ngomong, terus juga penjualan mobil dari cover. Kalau saya ngobrol dengan teman saya yang jualan ayam, yang punya peternakan, mereka ceritanya gara-gara EBG itu demand ayamnya udah naik banyak. Nah, itu kita lihat. Di satu sisi, Ditjen Pajak juga cerita Februari ini pendapatan pajak kita itu udah lompat. Nah, ini sebenarnya kondisinya yang lagi sekarang ini kita ceritakan di market itu lagi terjadi diskoneksi besar. Kalau sampai 2025 kemarin itu ada perlambatan, sebenarnya real sektor kita itu ada perbaikan, tapi ketika perbaikan ini kejadian, kondisinya pasar keuangan kita sedang tak habis dirundung malam. Ada MSCI, ada rating cut, sekarang ada perang Iran. Jadi ini mesti kita lihat, ini ada disconnect bahwa kondisi sektor realnya ini lagi membaik. Mari kita lihat juga ya di tengah ini Iran ini nanti gimana strateginya pemerintah, kita harus perhatikan. Nah, ini yang kita lihat. Ini saya mau cerita dulu Bapak Ibu sebelum saya mau lanjut. Kalau ada yang ikutin call-nya Trimegah, ini kita lihat ya, kita kan sering sama pencerita juga. Benar. Saya selalu cerita bahwa dunia kita ini sedang masuk dalam situasi di mana yang namanya itu inflationary bias. Ini kita lagi quadrature spring, yang mana kejutan-kejutannya itu dahsyat Bapak Ibu. Antara satu negara dan negara lain itu sedang berusaha menemukan kembali bentuk kerjasamanya. Karena kalau nggak kerjasama, yang kejadian itu konflik. Itu yang lagi kejadian sekarang. Nah, banyak kondisi disaster, land conversion for extraction, US protectionisme. Nah, kenapa semua ini terjadi? Saya mau cerita dulu dikit konteksnya nih. Ini terutama kalau Bapak Ibu yang belajar ekonomi, belajar bisnis ya di kampus, kita itu kan diajari dalam teori perdagangan internasional. Negara-negara itu akan saling berdagang kalau negara-negaranya itu pada beda, Ci. Kalau sama, nggak mau. Saingan. Jadinya bikin elektronik kan zaman dulu itu beli elektronik, beli barang Jepang, ya kan? Barang-barang murah kita beli dari Cina. Iya. Kerajinan tangan dari Indonesia. Call center ada di India. Kan gitu. Terus barang mewah Italia, Prancis, keuangannya pakai Amerika Serikat. Kan itu ceritanya dulu. Iya. Ya. Yang saya lihat, semakin dunia ini globalized, dan terutama setelah zaman AI, Ci. Iya. Kita mesti lihat nih. AI ini membuat nih, misalkan ini saya mau belajar gimana caranya saya membuat tas Louis Vuitton. Gitu. Gimana caranya Louis Vuitton ini, saya belajar bikinnya. Saya sebenarnya sekarang cukup tanya dengan cloud, tanya dengan ChatGPT, bisa diberikan arahan teknisnya. Kamu kalau mau bikin tas Louis Vuitton seperti apa? Kamu kalau mau bikin pesawat Boeing, komponennya apa aja, itu bisa kita tanya loh sama AI itu, Ci. Saya misalnya, apa-apa udah bisa tanya AI kan sekarang? Benar-benar. Apa-apa bisa tanya AI, semuanya itu lebih cepat. Yang kejadian itu apa Ibu, semenjak zaman AI itu, kompetensi itu jadi nggak ada artinya. Karena semua orang kita bilang kita jago apa, misalnya jago gambar, jago analisa juga lebih dahsyat ChatGPT-nya ya, jago analisa dan lain-lain, jago bikin pabrik dan lain-lain. Adanya AI ini membuat
apa namanya itu perbedaan kalau bahasa ekonomi itu bilang tacit knowledge, apa namanya hal-hal spesifik yang kita ketahui itu jadi nggak matter, jadi nggak jelas sebenarnya. Sehingga yang kita lihat sekarang ke depannya, jadi kita mau bikin sesuatu itu bisa atau enggak, itu bukan gara-gara kita mampu, kita punya kompetensi. Yang paling matter itu adalah kita punya resource-nya atau enggak. Nah, kayak gini misalnya, kita mau bikin elektronik chip misalnya. Logam tanah jarangnya yang matter. Semua orang pasti bisa juga bikin pabrik chip. Udah nggak, gapnya udah makin nggak jauh. Jadinya, ini yang saya lihat di sisi geopolitik itu memaksa negara seperti Amerika Serikat yang mereka mau mempertahankan dominasinya di tengah China yang semakin mengejar. Mereka udah sadar nih, Amerika udah sadar. Permainan dunia habis ini bukan permainan perbedaan kompetensi lagi. Bukan yang satu keuangan, yang satu pabrik, yang satu pertanian lagi. Tidak. Yang matter sekarang itu resources. Siapa yang punya minyak, itu yang matter. Siapa yang punya tanah jarang, itu yang matter. Itu yang gua lihat, kenapa Amerika ini is very interest buat ngambil Greenland, menertibkan Iran. Karena Amerika juga harus secure bahwa oil ini semuanya ada di bawah oil ini ada di bawah kendali mereka. Itu yang kita lihat kenapa mereka mengejar Iran. Jadi di sini kita lihat ini dunia kita sedang berada dalam isu resource race for resources. Kita harus beli resources. Jadinya kalau mau pandangan saya kontroversi ya siapa yang akan menang di Iran atau Amerika, kita lihat. Tapi temanya, ini tema kita investasi ya. Tema investasi. Benar. Apapun hasil dari perang Amerika-Iran, temanya sampai beberapa tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan. Ini ada perlombaan nyari resources. Jadi siapa yang punya resources yang menang, karena semuanya gara-gara AI sudah bisa. Mau ngapain juga bisa pakai AI sih. Nah, itu kejadiannya. Jadi yang matter itu siapa yang punya. Itu realitasnya. Ini timeline dari US Israel-Iran War. Jadi, dan sebenarnya bulan Desember itu sudah ada demo besar di Iran. Bulan Januari, Trump bilang protesnya udah ngancam-ngancam. Jadi, udah ada alarm juga. Sampai akhirnya, kemarin US dan Israel itu melakukan. Nah, tergantung, saya di sini tidak akan bahas kapan perangnya kelar. Kita sama-sama berharap perangnya cepat selesai. Tapi kita harus bahas sebenarnya energi mix di antara banyak negara ini gimana nih posisinya. Ini perbandingannya ini kita kumpulin datanya. Ini as percentage dari GDP impor minyak itu berapa banyak dari persentage dari total perekonomian kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, yang bakalan ekonominya itu paling suffer gara-gara harga minyak ini naik, itu Thailand. Thailand paling suffer. 6,3% tuh PDB itu impornya. South Korea ini paling suffer. South Korea, itu Singapura juga suffer, kalau crude oil. Kalau Indonesia, kalau dibandingkan yang lain, crude oil kita itu sebenarnya 2% GDP lebih kecil. Sebenarnya ya, ini kita lihat sebenarnya ya, di luar concern ada yang cerita berapa hari lagi, 20, kita punya 21 hari, reserve, dan lain-lain. Kalau kita lihat ini total ekspor impor energi sih. Kalau harga minyak naik, tapi harga batu bara kan terbang juga nih ceritanya. Iya, naik. Sebenarnya exposure-nya Indonesia itu energi total kita positif sebenarnya. Nah, ini kita mesti aware nih. Kita harus positif, mapnya ke ekonomi itu sebenarnya positif, tapi ada kemungkinan shock besar kejadian di harga minyak. Ini semua orang sekarang sudah mulai bertanya-tanya kalau kejadiannya seperti ini, apakah harga BBM kita naik atau enggak. Tapi kalau dari sisi neraca trade balance, kita akan diimbangi sama harga batu bara yang naik. Nah, karena itu pandangan aku, kemarin kan ada cerita story tentang RKAB mau dipotong, benar kan? Iya, benar. Ini memberati sama batu bara. Saya nggak percaya RKAB dipotong sih, digaskan justru yang ada. Iya.
Nah, Itu yang aku dengar. yang aku lihat nuansanya udah nggak bisa nih mau dipotong Iya, harga nggak itu. bisa. Nggak dipotong juga udah naik itu harga batu bara. Iya. Jadi kemungkinan besar dampak dari call kita yang masih positif ini akan dioptimalkan, tapi memang isu utamanya, nah ini aku ceritain nih. Isu utamanya ada beberapa kebijakan yang harus diambil sama pemerintah di kondisi sekarang, yang membuat, kalau aku cerita itu, yang membuat pasar ini harus adjust, yaitu lumayan banyak ini. Jadi walaupun kita bisa jualan batu bara, minyak ini kenaikannya itu membuat shock di perekonomian, itu kira-kira. Kita nggak yang paling, kita sebenarnya kalau kita konstelasi regional, kita itu nggak parah. Yang lebih parah kasihan Thailand, Korea itu lebih kasihan. Oh iya. Kalau kita lihat news pagi ini, fenomena yang udah kejadian, negara Asia ini beberapa tanker yang harusnya ke Eropa, ya, beberapa tanker yang harusnya ke Eropa itu sudah mulai dialihkan ke Asia. Jadi sudah ada kompetisi rebutan untuk mendapatkan minyak, itu yang aku lihat. Yang ini mau nggak mau itu mendatangkan pressure point yang kita kejadian, dan kondisinya saat ini ekspektasinya belum terbentuk. Nah itu kejadiannya. Mau berapa lama? Mau 2 minggu? Mau 1 bulan? Market belum ada ekspektasi. Nah kalau market kan paling benci nggak ada ekspektasi ini, itu kira-kira. Walaupun dampaknya sebenarnya kita dibandingkan yang lain itu lebih rendah. Isu Indonesia yang harus solve itu adalah isu terkait dengan supply kita. Nah ini dia yang paling bermasalah dengan setelah Hormuz. Nah ini dia Ci. Ini yang aku bikin percaya juga. Sepertinya kalau kita lihat Iran itu apa namanya ya, perangnya sudah lebih ideologikal dengan Amerika. Ini bakal lama kemungkinan. Tapi yang pasti dia harus preserve juga kepentingan dari negara pendukung utamanya dia, kan China salah satunya. Masalahnya 37% dari total yang dijual itu, yang juga barang itu untuk China sih. Itu yang kita lihat penjualannya. Yang mana kalau yang kita lihat di sini harus ada konsesi. Nah ini dia juga kepentingan Cina ini juga nih. Cina itu ekonominya rajin balancing. Dan dia juga tidak mau nih. Cina tidak mau Indonesia kenapa-napa. Cina juga nggak mau Vietnam kenapa-napa. Cina juga nggak mau Filipina dan lain-lain kenapa-napa secara perekonomian. Karena kondisinya tidak ada negara saat ini yang sanggup untuk meng-afford masalah ekonomi yang terlalu dalam. Itu yang kita lihat. Ini yang kita lihat seharusnya pressure dari China untuk membuat adanya rute atau kesepakatan baru terkait energi dengan Iran yang akan muncul. Sekalipun gempurannya makin hari makin banyak. Itu yang aku lihat. Walaupun sampai hari ini belum ada potensi ya. Jadi sangat butuh. Nah, Iran, nah bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu kalau kita lihat ekspor impornya itu paling banyak dari mana kemarin? Ini 2024 ya? Iya. 2024 impor kita itu paling banyak Saudi Arabia itu nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2 terbesar Saudi Arabia. Nomor 2 terbesar. Yang paling besar itu ternyata kita kemarin itu dari Nigeria. Itu besar. Itu ya, jadinya ada Angola, Algeria, gitu ya, Australia, dan ini kita juga ada support lagi dari United States. Jadi ya sekarang PR yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana supply yang tadinya itu masih ada yang sekitar 20%, ini 2/9,9. Nah sekitar 20% itu ada dari Saudi Arabia dan lain-lain. Itu harus kita coba lakukan perubahan. Jadi PR yang harus dilakukan pemerintah sekarang harus melakukan reroute, dan yang aku lihat itu yang kejadiannya adalah dalam jangka pendek memang yang kita lihat itu resiko yang paling muncul, pemerintah impornya harus mau nggak mau itu impor lebih mahal sih. Itu kondisinya. Impor lebih mahal, jadinya kalau saya bilang apakah deal kita kemarin dengan Amerika Serikat itu jelek? Enggak. Jelek sih. Oh jelek. Itu dealnya nggak enak sebenarnya. Tapi dengan kondisi sekarang,
kalau kita deal itu malah kita dapat supply dari Amerika Serikat, kita pada dasarnya dalam jangka pendek ada mendapatkan blessing in disguise. Oh, oke. Blessing in disguise ini yang kalau kita lihat harus dioptimalkan ini. Tapi di satu sisi yang harus pada paham juga, perubahan kondisi yang kejadian di Selat Hormuz dan juga Iran dan lain-lain membuat orang sadar. Ini kayak Indonesia ini, kita harus invest lagi di minyak. Nah, itu dia. Jadinya, aku sih sebenarnya kalau ini after ini kejadian ya, kayak oil and gas operator, terus vessel, aku jadi makin suka ini. Benar. Jadi makin suka, harus investasinya lebih bagus ya. Company like Sochi, Wintermar, Logindo, Bull. kalau yang aku lihat ini, kalau mereka kalau mereka ini kalau mereka tidak memperbaiki dirinya di saat sekarang, tidak bikin rencana ekspansi yang tepat, ini makin hari Indonesia orang kecil. Kalau menurut aku udah nggak paham lagi sih kalau mereka tidak mengambil keputusan ini sekarang, karena resiko ini membuat kita yang bertahun-tahun harus impor minyak dari Arab dan lain-lain itu nggak kejadian. Itu tema dari investasinya. Cerita komoditas itu makin tinggi. RKB, aku yakin SDM RKB batal itu. Nggak mungkin diginiin kondisi kayak gini. Iya. RKB produksi batu bara harus dinaikkan karena harganya juga akan naik. Nah, tapi saya mesti cerita dulu nih. Bagaimana dampaknya ke market? Ini aku mau cerita. Dampaknya ke market ini tidak segampang kayak gini teman-teman. Orang kan pada bilang ini, beli saham minyak, ya kan? Benar. Saham minyak lah, beli Medco, apalagi energi. Semuanya lah. Ya, energi pokoknya itu. Saham minyaknya bukan bagus, tapi kenapa sahamnya turun? Ya kan? Nah, sahamnya bagus, kenapa sahamnya turun? Kita harus paham. Ini konstelasi makronya ini berubah ini, Ci. Konstelasi makronya berubah karena kenapa? Elastisitas budget di anggaran kita, tiap ICP itu naik nih $1 per barrel, pendapatan dari negara naik 3,5 triliun. Tapi belanja negara, gara-gara subsidi, itu naik juga 10,3 triliun. Net dari surplus atau defisit yang muncul dari kenaikan harga ICP ini, itu tiap $1 naik, itu defisit kita itu melebar 6,8 triliun. Ini udah $20 naik, berarti kan 6,8 kali 20, berarti defisit kita akan melebar 150 triliun. Nah, makanya kemarin itu Pak Purbaya lagi pusing nih Bapak Ibu. Kalau harga minyak 92, maka defisit bisa 3,6% to PDB kalau tidak ada perbaikan. Yang mana yang saya yakini habis ini kita akan lihat ada kemungkinan pemangkasan dana MBG. Yang saya percaya secara makro ini harus dilakukan. Iya. Aku lihat ini udah harus dilakukan ya. Iya. Karena perubahan ICP ini membuat makronya berubah. Jadi concern yang lagi muncul di negara kita tercinta pada kondisi seperti ini, itu adalah akan ada penyesuaian anggaran besar-besaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, terlepas dari segala dinamika yang lagi kejadian, kalau baca news itu nggak ada habisnya. Benar. Ini gila ini kalau kita lihat, Stres. kalau lewat Instagram, TikTok, Benar. tiap hari kita stres. Iya. Ini sudah zaman post-truth. Iya. Post-truth, apa yang kita lihat bukan lagi kebenaran. Apa-apa itu mesti dikonfirmasikan. Yang pasti, dari konfirmasi dan obrolan saya dengan pemerintah, adjustment akan dilakukan. Nah, jadinya mereka akan aware dan mereka akan melakukan adjustment terkait ini. Nah, itu kita lihat supaya defisitnya tidak melebar. Lalu pertanyaannya, apa yang government harus lakukan sekarang? Nah, ini dia. Dampaknya itu adalah yang pertama, pemerintah sudah mulai lakukan nih, harus reroute impor, nggak boleh menunggu. Jadi pemerintah sudah mulai ekspor dan impor dari Amerika Serikat. Jadi bukan hanya oil aja, LPG sourcing juga sudah mau ambilnya dari Amerika Serikat. Pertamina portfolio juga sudah mulai bawa barrel untuk pulang dari Algeria, sudah mulai dari Afrika. Jadi
exposure kita ke minyak Afrika itu jadi lebih naik, dan harus bikin temporary emergency cover, nggak cukup hanya isunya 90 hari infrastructure later. Terus yang terakhir kita dengar juga Balikpapan refinery itu akan ditingkatkan, akan digaskan, itu kemungkinan. Jadi kita lihat lokalnya harus kita lihat, dan yang akan kita lihat orang pada bertanya apakah harga BBM naik atau subsidi, yang saya percaya, nah nanti kita lihat proses politiknya ya. Saya percaya subsidi akan naik duluan. Kecil kemungkinan harga BBM ini dinaikkan dalam waktu dekat sebelum Lebaran. Yang saya percaya akan ada nanti kenaikan harga BBM ini. Kalau ini memang perannya lama, kejadiannya habis Lebaran. Itu kondisinya sekarang. Karena ini dampaknya itu lumayan besar. Nah, pertanyaannya sih, bagaimana ini dampaknya sama market? Ini kan kelihatan tadi kan sebenarnya untuk sektor oil and gas kan bagus sebenarnya. Benar. Bagus nih untuk oil and gas. Iya. Tapi ada problem. Indonesia itu kan defisit, dan kita pada dasarnya itu kan ekonomi udah mulai recovery. Impornya itu sudah mulai jalan. Yang saya lihat, nah, di kondisi kayak sekarang ini Bapak Ibu, ini saya bawa chart rupiah ya, tapi chart rupiah ini biasanya bareng sama IHSG ini. Ya. Di kasus-kasus yang serupa, ada kejadian luar biasa sampai ada kondisi yang selanjutnya. Yang akan kejadian itu Bapak Ibu, di kondisi ini, rupiah ini melemahnya akan signifikan dulu. Untuk mengabsorb ketidakpastian dari perubahan harga minyak dan rezim dari kestabilan yang ada sekarang. Jadinya ini kayak 2013 ini waktu tapering, ini US, ini waktu zaman tapering. Nah, ini taper. Ini 2015 ini China devaluation. Ini 2018 waktu Fed naik bunga ini. 2018 ini 2020 waktu COVID. Nah, ini kita sekarang. Kalau saya lihat ya, selalu akan ada fase. Tapi ini strategi BI sudah biasa bertahun-tahun seperti ini. Jadi kalau ini kan ceritanya gini, ini kan dunia nggak baik-baik aja, ya kan? Benar. Pasar ini harus adjust, lu impor harus turun, konsumsi harus agak tone down, ekonomi agak mengetat. Dan biasa aja itu kejadian dengan cara likuiditas di pasar akan dikecilkan, rupiahnya naik dulu ke atas ini, baru nanti habis naik ke atas turun lagi ke bawah. Nah, chartnya tanya sama yang teknikal. Iya. Biasanya permainannya untuk rupiah bertahun-tahun seperti ini. Saya sih lihatnya di kondisi sekarang untuk partly nyerap shock, rupiahnya memang lagi harus dibiarkan melemah dulu. 17.200 sampai 17.500 itu normal. Tapi after itu Bapak Ibu, kalau udah di level sana, jangan panik lagi. Itu waktunya Bapak Ibu jual dolar, beli rupiah. Baru itu waktu kita ngelong lagi di pasar saham. Benar. Itu tuh. Itu yang paling kita tunggu tuh. Iya. Jadinya kenapa dampaknya ini jadi seperti ini, yang mesti kita lihat. Berarti ini kondisinya ini Bapak Ibu, yang lagi kejadian sekarang. Kemarinnya kita Pak Purbaya kejar growth, ya kan? Sekarang udah nggak bisa lagi kejar growth, udah batal kita kejar growth, Pak. Ada masalah minyak nih luar biasa nih. Kalau ngegas justru gawat, nggak boleh. Jadi ceritanya udah benar, udah ngegas. Tapi hal yang mesti kita expect, kalau pengetatan likuiditas ini kejadian, BI potong bunganya udah nggak bisa dilakukan, dikomunikasikan lagi, kemungkinan tightening bias, SRBI akan tetap makin banyak di market. Yang harus kita aware, nah ini juga yang buat trading, apakah selalu ada trading opportunity? Selalu ada. Selalu. Tapi likuiditas market sampai habis lebaran, ini bakal off dulu. Bakal habis nih, likuiditas market. Likuiditas mungkin balik lagi, udah paling 10 T per hari lelang, dan ini akan banyak kemungkinan hilangnya likuiditas ini membuat market turun. Jadi market turun, apakah ada perubahan secara fundamental? Tidak ada Bapak Ibu, tapi memang marketnya harus adjust dulu. Nah, itu dia. Saran saya ada momen, sama kayak cerita tadi, kalau bisa cash out dulu, cash out dulu. Mesti ada cash. Trading tipis-tipis aja. Kalau trading
karena kalau trading spreadnya juga lebar kan kita harus tahu Benar. untuk gameplay seperti ini likuiditas bakal dikenakan dulu. Karena ada likuiditas, market jadi kemungkinan jadinya agak kurang bergairah. Itu kondisinya sampai nanti masalah terkait dengan Selat Hormuz ini tercapai. Yang saya percaya mungkin support IHSG next habis 75 di bawah ada 7320 kalau saya nggak salah. Mungkin di sana kalau aku lihat baru kita bisa balik lihat-lihat lagi ya. Ini bukannya beres, ada satu turun lagi, aku lihat itu ada penurunan, ada premium lagi gara-gara likuiditasnya lagi hilang in the moment. After nanti di sana, baru nanti kita bisa balik. Hal yang paling saya tunggu untuk balik ke market lagi, rupiahnya, nah ini seperti zaman dulu nih Bapak Ibu, rupiahnya harus ada kayak gini dulu nih, satu kali lompat, bikin orang jittery, nah ini lompat, satu lagi ini lompat, nah kayak gini tapi lompat, habis itu turun lagi kan, turun, nah selalu kayak gitu. Ini kita tunggu, pas turun itu, saya sih lihatnya turunnya bakal balik lagi ke 16.500 sampai 700, pas turun tuh nanti kita beli, itu tandanya market adjustment terhadap shock dari oil ini sudah selesai. Prediksi saya kapan? Kayaknya tengah April ya. Tengah April, masalah MSCI kelar, makro kelar, wah harusnya habis bulan Mei kita bisa bullish lagi. Amin. Tapi dari Trimegah, percayanya kayak gini. Benar. Bahwa akan ada konsesi antara Iran sama Amerika Serikat. Mereka akan ini perangnya lama. Seperti yang dulu perangnya lama. Tapi untuk bisnis, daripada dibenci semua orang, harus dikasih lewat. Nggak bisa kayak gini. Harus dikasih lewat, kalau nggak nanti semua orang benci, itu lebih bahaya untuk kedua belah pihak negara. Itu akan dicapai, tapi kemungkinan waktunya akan lama. Dan sebelum itu kejadian, pengetatan likuiditas selalu menjadi hal yang patut kita pertimbangkan. Nah, itu kita lihat, karena itu aku lihat kondisinya sekarang defensif, rest cash dulu yang banyak, nah, trading yang tipis-tipis saja. Tapi story-nya yang harus kita lihat habis ini, ya ini cerita makronya. Kan kita selalu cerita bahwa problemnya itu lumayan tinggi. Tapi hal yang kita lihat walaupun exposure ke Indonesia ke Hormuz itu limited, kondisinya itu yang lagi kita hadapi itu stagflationary. Kalau ceritanya stagflation sih, iya, pusing. Consumer susah sih, stagflation, jadi susah. Consumer susah jadi stagflation. Benar. Jadi window strategic ini kita lihat dulu bagaimana ada contingent risk. Jadi energy security fragility ini jadi isu. Investasi di sisi oil and gas dan kawan-kawan dan energi itu jadi makin urgent. Itu yang kita lihat. Ini akan bikin harga energi itu makin tinggi. Alfanya mana? Saya tetap percaya alfanya itu nanti dari saham-saham yang berbalut, isunya tetap komoditas. Jadi nanti ketika market turun lagi, kita harus beli saham komoditas. Sekarang pertanyaannya sama gua, kita nge-hedge di mana sekarang? Iya. Nge-hedge kalau ada yang akses mainnya canggih-canggih, sekarang yang main canggih-canggih kita beli option lah, kalau misalnya ada di Money Intensive Broker, beli option untuk betting on IDR volatility atau emerging market currency volatility masih naik gitu. Oke, kita masih bisa beli opsi di sana. Kalau currency jujur, kalau aku lihat ngambil rupiah sekarang nambah lagi, ngambil dolar sekarang nambah lagi sudah habis culik at the moment. Oh ya. Sudah habis culik at the moment. Karena kalau aku lihat ini fase lompatnya juga sudah makin terbatas. Kalau saya kondisi sekarang lebih menyarankan karena kondisi pasarnya ini kentang di mana-mana sih. Iya. Emas naik lagi sulit. Kayaknya udah sulit nih, udah bolak-balik, udah sudah overbought juga. Terus kalau mau beli silver, marketnya nggak liquid. Iya, benar. Ya pemisian masih murah, cuma saya nggak tahu immediate naiknya apa. Cuma yang aku percaya kondisinya ini kalau untuk kita di Indonesia ini kalau begitu nih ada membaik, kondisi berbalik arahnya itu lumayan tinggi. Saran saya sekarang memang di kondisi kayak gini mungkin daripada bolak-balik kanan kiri,
better parkir di money market dulu atau di fixed income fund sebelum kita beli saham lagi. Lihat lagi marketnya nanti tengah-tengah April. Iya. Itu dia. After Lebaran Kalau ya. teman-teman yang teknikal tuh biasa cerita titik, wah ini Catnya jelek. namanya sentimen, chartnya jelek, Iya. turun dulu, mesti konsolidasi baru naik. Aku lihat baru April nanti kita bahas. Oke, saya bahas apa namanya? Kita jawab dulu di sana. Kita jawab Q&A dulu ya. Kita bisa jawab Q&A. Nah, ini dia nih. Nah, ini paling penting. Oke. Exposure-nya nih. Nah, Bandingkan kita semua ya. nah ini Indonesia fokusnya jualan batu bara sama salt. Kalau gue bilang gini, misalnya ada jualan minyak, Amerika atau di mana gitu minta jualan minyak mahal, beli dulu aja, nggak masalah. Nggak masalah, ada duitnya. Pakai batu bara, RKAB kesalahan saya, biaya keluar batu bara naikkan, nggak apa-apa. Tapi RKAB-nya biarin aja, sebesar-besarnya orang pada butuh, nih harga bagus. Jadi nanti uang dari biaya keluar batu bara dipakai untuk bayar minyak. Nah, kira-kira seperti itu. Itu harus yang diambil sama pemerintah sekarang. Mari kita, ya, oke, saya stop di sana dulu ya. Silakan saya jawab. oke. Makasih Pak Fakhrul untuk insight-nya. Lumayan menenangkan karena independensi Indonesia terhadap Selat Hormuz itu ternyata nggak setinggi negara lain. Jadi Yang lain lebih rusuh. makanya. Jadi ya itu lumayan kayak aduh. Ya udahlah mahal, yang penting kita bisa dapat dari source lain gitu. Iya. Paling ya kita penghematan loh, atau mungkin budget defisitnya terpaksa diperlebar, itu masih ada jalan. Dipaksa diperlebar, setuju. Dan saya pada dasarnya tidak anti pelebaran defisit. Pelebaran defisit tandanya pemerintah care sama real sektor. Iya. Kayak gitu. Iya, jadi Banyak tanya nih. yang penting biar mahal, yang penting kita ada source yang Ini kita bisa contohnya mahal dapat. ada. Apa? Ya, yang penting sekarang ada Ci, benar. Iya. Oke, nih sekarang kita mulai jawab beberapa pertanyaan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang lebih ini mungkin dia kurang paham kenapa sih Moody's, Fitch menurunkan outlook Indonesia, dan gimana sih kira-kira perkiraan kalau S&P itu terhadap Indonesia, dan bagaimana supaya cara pemerintah kita nggak ada downgrade rating dari lembaga rating di masa mendatang. Ini lebih ke ratingnya. Pertama mungkin jawab, iya kenapa? Rating. Nah, ini detailnya Bapak Ibu. Sudah kita lihat apa aja masalah di kredit rating ini. Permasalahan key reason-nya itu sama nih. Moody's sama Moody's. Reduce predictability dari policy making-nya itu turun. Aduh. Karena memang yang lagi kejadian sekarang, ini lagi reform. Pertanyaannya kan, kemarin aku bilang juga, Indonesia itu lagi reform. Aduh. Lagi banyak crackdown. Tidak semuanya bisa dikomunikasikan. Ini yang membuat Fitch sama Moody's ini nurunin rating. Jadi, bukan dari rating, turunkan outlook ya. Outlooknya Bapak Ibu. Rating masih sama, masih firm, tapi outlooknya diturunkan. Ini dikarenakan predictability policy making-nya itu turun, ada isu di governance. Nah, kalau nggak mau turun, ini ya saran saya sama pemerintah, kalau ratingnya nggak mau turun, itu kan sebenarnya dari tahun lalu ada penertiban rokok ilegal kan. Terus ada penertiban sawit dan lain-lain. Itu ada pendapatan baru bagi negara. Karena sektornya dari yang tadinya itu masih abu-abu, banyak sektornya itu dibikin terang. Kalau dibikin terang, tentunya ada pendapatan negara yang baru, itu yang harus dikomunikasikan sama pemerintah kepada lembaga rating, supaya itu bisa jalan. Nah, terus yang kedua isunya, Danantara, Bapak Ibu. Lembaga rating masih bingung dengan Danantara. Danantara ini, neracanya, balance sheet-nya, itu pada dasarnya itu orang pandemiknya itu masih nempel sama negara, atau kewajibannya udah sendirian. Lembaga rating ingin dengar bahwa Danantara kewajibannya sendirian. Dan tidak ada obligation bagi pemerintah untuk melakukan contingent liabilities kalau terjadi sesuatu di BUMN. Itu pada dasarnya isu yang harus di-solve dan harus diceritakan, lebih pada belum terjadinya komunikasi yang oke. Komunikasinya jujur bilang belum paten ini. Komunikasinya mesti jelas market itu mesti tahu targetnya nih ngapain nih. Nggak bisa ngomong aja. Mesti target pendapatan pajak tahun depan rasionya naik 0,5%. Kayak gitu ceritanya. Naik 0,5%, misalnya
Dari crackdown rokok ilegal tambah 20 triliun. Dari misinvoicing diperbaiki tambah 20 triliun. Itu yang lembaga rating butuh dengar, tapi sampai sekarang belum diceritakan. Nah, itu dia. Tapi kalau S&P gimana? Nah, masalahnya concern S&P ini kan rasio bunga terhadap pendapatan ya. Benar. Kalau bunganya yieldnya agak naik, aku sih lihat there should be some risk juga. Iya. Sama S&P ada resiko, tapi kalau aku lebih lihatnya gini, ini kita lagi banyak perubahan. Kalau memang lagi banyak perubahan itu, lagi bersih-bersih rumah, ya rumahnya kotor dulu sih. Pasti. Rating outlook turun, saya lihat wajar, kita harus hadapi. Tapi tahun ini pemerintah harus membuktikan. Karena kalau nggak bisa dibuktikan, ratingnya beneran turun. Jangan sampai seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus sadar, penurunan outlook ini sudah terjadi di banyak negara dari 2-3 tahun yang lalu. Jadi kasusnya ini bukan Indonesia aja. Everywhere itu turun, by the end tetap isunya kalau capital flow gitu relatif basis. Oke, Pak Iwa, ini banyak juga yang nanya nih. Ya. Oh iya. Ya, jadi menurut kayak rating ini kayak kemarin tuh mungkin orang masih bingung ya Pak Fahrul antara outlook sama rating sesungguhnya. Mungkin kalau outlook kan belum benar-benar diturunin ya kayak rapot bayangan gitu kan ya. Kasih suruh berbenah. Tapi kalau kita bisa berbenah itu belum tentu di downgrade sih sebenarnya. Tuh. Iya. Terus apakah prospek IHSG masih bullish sampai akhir tahun atau ada perubahan perspektif? Apakah impact kalau Amerika menyerang Kuba? Ada wacana kalau SDM akan melarang ekspor tin. Apakah ada impact terhadap emiten timah seperti TINS and IKL? Apakah ada pemotongan Fed rate cut tahun ini? Yang pasti kalau ekspektasi Fed rate cut hilang dulu ya. Iya. Jadi interest rate cut ini gone dulu. Gara-gara ini. Kalau timah apakah impactnya ada wacana LTM melarang ekspor tins? Aku lihat pelarangan ini ada isu, tapi kasusnya bakal kayak batu merah itu nanti. Kita butuh ketahanan ini dulu. Di kondisinya yang saya percaya melarang ekspor tins tidak segampang itu. Karena ini pada dasarnya juga negara-negara tujuan ekspor kita itu pasti akan nego balik ada bawah. Ini isunya soal teman-teman nanti. Kita harus mengumpulkan juga yang solidaritas. Jadi secara politik melarang ekspor tins ini belum bisa dilakukan. Oke. Jadi cuman pelarangan itu masih kayak wacana gitu ya? Masih wacana. Oke. Terus kalau impactnya Amerika? IHSG? Iya. Hah? Ya udah IHSG dulu, kira-kira masih bull apa gimana? IHSG boleh sampai akhir tahun, tunggu sampai tengah tahun, tunggu masalahnya kelar dulu ya. Nah iya nanti kan kita saya kayaknya April. benar-benar. Kalau IHSG ini kan kita di dalam liquidity banget nih. Iya. Liquidity-nya kan mau diketatkan dulu nih kemungkinan. Nah ini aku lihat IHSG sampai tengah ini bulan April nanti kita lihat lagi. Bulan April harusnya dulu. Nanti kita masih bullish. Nanti kita akan insight lagi Pak Fahrul untuk kasih insight karena memang perubahan ini sangat terjadi tiba-tiba dan bertubi-tubi ya. Jadi banyak banget perubahan yang nggak di luar kita punya. Mungkin Pak Fahrul udah bikin nih sampai akhir tahun outlook misal positif, ternyata ada tiba-tiba ada perang. Jadi kita mesti ada sedikit revisi gitu loh. Nah tapi kalau misalnya Amerika sampai menyerang Kuba, nah itu impactnya kira-kira kemana nih Pak Fahrul? Kalau aku lihat ya kalau Amerika sampai nyerang Kuba ya premi resikonya akan lebih banyak sih. Tapi kalau ini berlanjut sih, gua yakinnya sih banyak financial market regional itu kita kok nggak ada suara? Yang tidak terdampak oleh halo? Iya. Oke, good. Ya, yang kejadian sih harusnya udah ada lifeline support antar negara lain kanan kiri ya kalau udah kejadian itu kalau ada Kuba. Tapi kalau Kuba jalan lagi ya harga minyaknya bakal stay high. Tapi udah lebih minimum lah kalau aku lihat ya. Ini bukan Iran, ini bukan jalur perdagangan dunia benar. Gitu kalau di Kuba. Yeah. Tapi yang kayak aku ceritain tadi, ini kita tema dunianya lagi natural resource race. Semua orang mengoptimalkan natural resource kira-kira gitu. Oke.
Terus, nah ini pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik ya, karena si Pak Rizal nanya kenapa sih Pak perang tapi harga goldnya turun. Yang aku baca kemarin ETF pada jualan ETF gold Pak. Kenapa itu harga gold turun? Ya, harga gold turun. Nah gini, harga gold itu naik ketika harga gold naik itu ketika ada ketidakpastian tinggi, uangnya itu nggak jalan ke real sektor. Itu tahun lalu belum ada perang. Tapi begitu ada perang ini, ada minyak yang kejadian uang yang tadinya pada beli gold itu pada beli minyak semua, Ci. Oh, I see. Semuanya pada pinjam sama bank. Ini pada beli minyak semua, jadi uangnya balik ke real sektor. Jadinya yang tadinya bank beli gold tiba-tiba butuh buat ada yang minjam buat nambah beli minyak dan lain-lain. Beli minyaknya itu berubah dan jadinya juga orientasi central bank ini berubah ini. Bukan numpuk gold lagi, tapi memastikan negara-negara pada bisa beli oil, kira-kira seperti itu. Oke. Karena itu aku gold kayaknya udah ini this is not gold game. Ini kondisinya uang lagi terserap ke real sektor via harga minyak ini besar-besaran. Karena itu di financial marketnya kita mesti hati-hati banget. Oke, itu mungkin menjawab pertanyaan beberapa teman, kenapa sih harga emas turun terus BRMS itu turunnya jauh banget sampai udah pecah. Secara teknikal tuh udah jelek banget sih. Nah itulah yang mungkin lumayan bisa membantu juga. Terus jika program MBG diberhentikan secara realistis, seberapa besar perbaikan terhadap defisit fiskal dan debt service ratio dalam basis point? Dan apakah cukup signifikan untuk mendorong re-rating oleh investor asing? Kalau MBG-nya dipotong, ya bisa ada re-rating, fiskalnya defisitnya turun, tapi ekonominya lagi jadi lesu lagi, Mbak. Nah, itu kondisinya ini turn off ya. Karena MBG itu walaupun betapapun kontroversial, itu kontroversial sekali. Benar-benar. Tapi di bawah kalau kita lihat, itu demand-nya terutama di daerah-daerah itu naiknya kencang. Itu orang yang tadinya nggak kerja, udah pada kerja, jadi relawan di situ, kira-kira kayak gitu. Iya. Tapi berarti ada perbaikan secara untuk defisit fiskalnya sama debt service ratio. Nah, kalau MBG di-cut, nggak beli saham sih. Kalau MBG di-cut itu beli bond kita. Oke. Saham lemas itu kalau MBG di-cut. Beli bond, obligasi ya? Iya, obligasi. Pak Fakhrul, apakah ada kemungkinan defisit anggaran APBN di atas 3% PDB kita? Selain sektor energi, apakah ada sektor lain yang perform tahun ini? Aku lihat selain sektor yang paling convincing sebenarnya tetap sektor energi di tahun ini. Selain itu kalau aku lihat ya, selain sektor energi yang mulai mesti yang kita lihat juga kemungkinan consumer yang terkait dengan yang harga yang ongkos stok komoditinya lagi turun, itu mungkin lagi bagus ya, karena harga komoditi, harga kopi, harga turun. Udah turun lagi tahun ini. Turun di dalam tahun. Oke. Turun. Jadi mungkin seperti Mayora dan itu mungkin bisa dilihat. Terus yang consumer staples bakal balik lagi. Oke. Mungkin yang jelek consumer discretionary. Mungkin pelayaran juga bisa menjadi salah satu opsi ya, tapi tetap ini pelayaran itu juga yang masih pokoknya komoditi proxy lah, komoditi proxy sama consumer kebutuhan dasar. Iya, mungkin aku bantu dikit ya. Untuk komoditi proxy mungkin kayak batu bara, terus sawit, karena pengganti BBM untuk oplos BBM B50 ya, CPO. Mungkin kayak saham yang terkait dengan energi kayak ini juga bisa nih, ESA, karena kan dia ada pengganti pupuk amonia itu Pak, ESA, pelayaran aluminium mungkin juga kebutuhannya lagi naik juga ya Pak ya kemarin. Nah itu beberapa yang boleh dipantau. Tapi sekali lagi disclaimer jadi kalian mesti tetap melakukan riset lagi sendiri. Terus net sell asing di pasar saham per Jumat udah setara dengan sepanjang 2025. Dengan tensi perang yang makin panas, outlook dari pemeringkat asing masih negatif. Apakah net sell asing tahun ini bisa lebih besar dari tahun lalu? Apakah potensi inflow di paruh kedua ini? Apakah ada potensi inflow di paruh kedua ini dan bagaimana Pak kalau inflow nggak masuk ke pasar saham?
Kalau yang aku lihat second half tergantung situasinya ya. Kalau Uh-huh. kondisinya ada konsesi, bayangkan aja Iran sama Amerikanya perang tapi supply-nya benar. Iya. Harusnya second half bisa ada inflow. Second half ya. Jadi berikan waktu pada seluruh investor untuk melihat kan kalau outlook-nya megah kan the brave new world ya. Iya. Sebuah dunia baru yang berani. Nah, Benar. dunia barunya ini mesti kelihatan nih after lebaran. Hmm. Apakah kita temenannya sama siapa? Yang saling supportnya harga minyaknya ngambil support dari mana? Mhm. Itu akan sangat menentukan. Kalau aku lihatnya sampai tengah tahun inflow asing belum balik, tapi begitu ada konsensus dan nanti akan terlihat bahwa Indonesia bisa melakukan kebijakan yang baik, baru nanti inflow-nya bisa balik. Jadi kalau aku lihat ini turun. Tapi kalau kondisinya bagus ya, habis April, kondisinya ternyata udah ada konsensus baru, ini marketnya recovery-nya bisa cepat juga, bisa V-shape. Ini yang mesti kita aware. Oke, jadi pokoknya kita tetap stay positif aja lah. Kita banyak-banyak mikir yang positif ya, nanti mudah-mudahan asing akan balik segera lah. Terus harga minyak dunia naik, tapi kenapa harga saham energi Elsa Medco tidak exciting naiknya? Apakah likuiditas menjelang libur panjang? Jadi bikin harga saham itu. Bapak, ceritanya ini likuiditas lagi dikeringkan Bapak. Kalau lagi dikeringkan ini, nah ini dia. Kalau ceritanya likuiditas lagi dikeringin kayak gini, yang kita pegang itu cash. Karena harga cash naik dibandingkan harga sahamnya turun. Kira-kira kayak gitu. Itu yang kejadian. Iya. Nanti pas likuiditas sudah rilis, baru kita tambah lagi ke saham komoditi dan energi. Ya mungkin juga karena persiapan itu. Kita kan mau libur lumayan lama ya Pak ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Iya, risk off sementara dulu sih, benar. Oke, terus Pak Fakhrul, seberapa jauh perang ini akan berlangsung dan apakah lama tapi tipis-tipis gini atau bisa langsung sampai bubar alias perang sampai seperti perang dunia ke-1 dan ke-2? Kalau menurut pendapat saya, lihat konstelasi politik dan kebutuhan ekonomi urgensi di mana-mana, belum sekarang. Belum sekarang, Ji. Belum sekarang karena kemungkinan besar perang ini masih tidak didukung oleh masyarakat, jadi secara politik di mana-mana belum kejadian. Oke. Walaupun mungkin ada resiko di masa depan, but not now. Ya saya percaya habis ini akan ada konsesi baru, harus ada kesepakatan baru, terutama antara China dan Iran. Jadi China harus bantu juga Iran untuk bisa merilis supply minyak yang ada di sini, kira-kira gitu. Oke. Nah, apakah Japanese yen masih menarik? Japanese yen masih menarik at the moment, tapi belinya untuk jangka panjang banget ya, ini untuk tabungan, Pak. Karena akan ada faktanya di tengah tahun ini, mungkin akhir tahun Japanese yen ini bisa lompat nanti, kira-kira gitu. Oke, jadi ya masih 107 loh, masih sangat murah sih untuk yen ini. Masih murah, nggak terlalu banyak gerak, ini tabungan Japanese yen. Karena sekalinya lompat bisa langsung 120 gitu-gitu loh nanti di. Oke, nah Pak Fakhrul, kebetulan kita lagi ngomongin currency ya. Menurut Pak Fakhrul, apakah wise kalau kita, misalkan sekarang gini, karena kita lagi risk off, mungkin kita lagi buy cash, sementara kita beli dulu hiding di mata uang asing gitu misalnya. Apakah lebih menarik di Australian dollar, Singapore dollar, euro, atau USD gitu? Selain yen ya, kan yen kita udah beli nih. Kalau aku lihat sekarang yang ini kita ngomong flow aja ya. Flow-nya mungkin paling aman itu ke Sing dollar sekarang. Itu paling aman, itu konsensus Paul. Konsensus Paul tapi naiknya udah nggak banyak. Tapi juga paling rentan kalau ternyata kondisi membaik habis April, itu paling rentan turun juga. I see. Oke. Kalau menurut rentan juga turun. Paling mau cepat ya Sing dollar. Kalau mau mikirnya udah agak strategis yang lain, Japanese yen gitu ya. Kalau untuk euro kurang menarik ya Pak Fakhrul? Kalau euro kayaknya Eropa susah kakak. Iya, ekonomi. Kasihan kita sama Eropa. Ya. Oke. Pak, apakah pengambilan komoditas, Pak, untuk pengambilan komoditas baiknya di IHSG berapa? Nah, IHSG ini susah. Secara teknikal memang mesti lihat hari per hari sih. Kita susah prediksi kalau sekarang. Sama kayaknya coba ambil Fibonacci, cek aja super kuat di bawah itu berapa. Terakhir aku cek di 320. Iya, nah itu. Di situ, di 320.
Pak Fakru, komoditas apa yang opportunity-nya paling besar pasca perang? Nah, dia prediksi setelah perang. Setelah perang apa? Kalau perang sih komoditas semua sih ya. Maksudnya ya Masih rare earth masih bakal jalan. Jadi the things like apa timah. namanya? Yang timah related, things related itu masih oke. Antam itu juga masih Masih menarik ya. komoditi yang di bawah antam itu masih bagus, menarik banget. Jadi ceritanya ini cerita komoditi banget habis ini. Oh iya. Tapi yang udah lumayan dipres ini batu bara, ini belum pada rally. Benar. Yang baru rally baru grupnya Adaro doang. Iya. Nah, Sama ini ITMG. dan lain-lain. Sama ITMG. Sama ITMG. ITMG kayaknya view-nya mungkin kemarin kan dia kena cut ya Pak. Jadi lumayan terpressure juga waktu awal-awal berita RKB itu di cut. Nah, cuman kelihatannya abis itu dia rebound nih. Berapa hari ini reboundnya kencang banget. Dan mungkin Fan juga punya view bahwa dengan stronger rupiah dan kebutuhan akan komoditas pengganti oil itu bakal tinggi. Kemungkinan kan RKB kan dibalikin nih. Yang liquid ya salah satunya ya ITMG sama potensi dividen. Kalau Bayan kan nggak liquid Pak. Nggak liquid, sulit. Bayan. Kalau aku lihatnya ya itu kalau turun lagi market masuknya ke itu ke ke call counter. Jadi komoditi yang agak orang lumayan underestimate. Underestimate cuma policy makingnya bakalan itu call after ini. Karena butuhannya ini udah urgent kira-kira gitu. Oh, oke. Pak Fakru izin tanya, kalau bonds bagaimana? Selain untuk kondisi BlackRock yang melarang kliennya untuk mengambil uang di sana, apakah akan menjadi Black Swan berikutnya? Resiko global, next yang kita lihat itu private credit di Amerika memang. Ini kita lihat private creditnya kalau ada problem. Tapi ini bukan 2008, di mana stock of funding itu full masih dari US dollar. Yang kulihat apakah akan ada goncangan dari private credit? Iya. Tapi pengaruh dari recovery dan juga penyelamatan yang kemungkinan dilakukan di Amerika Serikat sama The Fed itu kemungkinan akan push dolar turun. Untuk aku sekarang jauh lebih penting isu terkait ke penyelesaian harga minyak ini dibandingkan isu di Amerika Serikat pada sekarang. Karena ini sudah bukan Amerika yang dulu. Iya. Dampaknya gede tapi nggak segede dulu, saya kira gitu. Oke, baik. Terus ini sebenarnya pertanyaannya mengenai Japanese carry trade, apa dia berjoin? Mungkin Pak Fakru mau bahas ulang nih. Kondisi seperti sekarang bagaimana arah Japanese carry trade maupun Jepannya. Sebenarnya tadi udah dibahas sih Japanese carry trade. Ya. Apakah itu masih, mungkin ini Stanley baru join, mungkin mau dibahas lagi Pak Fakru? Iya. Kalau soal Japanese carry trade at the moment belum jadi resiko. Karena kalau kemarin itu ya bahwa PM-nya Jepang juga kemarin belum mau biarin naik bunga. Tapi naik bunga ini Japanese carry trade itu bakal unwind, resikonya di kuartal 4 lebih tinggi ketika nantinya finally Jepang naikin bunga kira-kira. Oke. Terus Later itu problemnya. Okay. Jadi Jepang juga lihat kalau mau naikin bunga kondisi kayak sekarang jangan dulu. Oke. Boleh, kalau gitu kita akan cari yang lain dulu. Tadi sampai di mana ya? Aduh, ini banyak spam. Ada goncangan yang perlu diperhatikan di market Indonesia, misalnya MSCI, Fitch, Moody, apakah akan ke frontier market? Aku sih percayanya enggak ya, selama nggak ada kejadian luar biasa, kita mau ikutin prosesnya, kita nggak ke frontier. Jadi hampir nggak mungkin kita ke frontier market. Jadi untuk itu sih kita nggak terlalu khawatir sih. Tapi waiting bakal banyak hilang beberapa di bulan Mei. Jadi ngobrol sama analis-analis, ini yang bakal chance-nya turun banyak siapa? Kira-kira ada insight nggak Pak yang berpotensi diturunkan banyak gitu? Banyak. Yang likuiditasnya free float-nya rendah ya? Iya, likuiditasnya yang pada terpotong banyak sih belakangan. Tapi aku belum update yang itu terakhir sih belakangan pada ngurusin makro ini 2 minggu terakhir. Oke. Aduh, kenapa jadi kesini ya? Terus kalau misal outlook negatif, misal kita punya obligasi FR atau ORI, apa nggak sebaiknya dijual dulu ya Pak? Takutnya pas mereka downgrade ratingnya, katanya gitu. Kalau aku lihatnya tergantung tujuannya apa.
yang bermasalah sama rating ini sebenarnya itu investor asing itu paling intens. Soalnya mereka banyak pilihan. Tapi investor lokal, terutama institusi lokal itu nggak punya pilihan lain. Mereka harus ada di Indonesian Asset yang availabilitas paling tingginya itu SFR. Jadi tergantung kebutuhan ini. Kalau Bapak Ibu ada opsi investasinya di luar negeri dan lain-lain, itu boleh dijual nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu digunakan belinya ATM untuk kebutuhan pendapatan bunga, aku rasa nggak usah dijual. Ini tergantung kebutuhan. Kalau untuk di sini-sini aja nggak just keep it. Oke. Pak, apakah resiko defisit APBN bakal naik karena subsidi mahal? Udah pasti ya Pak ya? Sudah pasti, tadi udah cerita, udah pasti. Tapi kalau saya lihatnya defisit naik tahun ini for a cost. Misalnya ada perpu lagi kayak tahun 2020, aku justru melihat itu hal yang positif. Itu tandanya pemerintahnya aware, kira-kira gitu. Oke. Iya nih lagi banyak scam. Harga, ini tadi udah dijawab. Bahas bumi, ya dia kan batu bara. Cuman ya batu biasa mungkin gini ya Pak ya, kalau berdasarkan pengalaman kita yang dulu-dulu ya Pak ya, kalau batu bara itu naik, mungkin yang cepat itu yang liquid, yang kayak model-model AADI, ITMG, iya kan. Nah yang si bumi itu biasa kita suka bilang raja terakhir tuh, kalau yang lain udah heboh, ini bumi akan belakangan ngejarnya. Apalagi kemarin kan sempat naik gara-gara story CIC. Nah story CIC udah beres ya. Habis itu ya sekarang mungkin normalize dulu kali ya Pak ya, habis naik kemarin. Lagi normalize, tapi aku percaya salah satu alfa paling banyak ini bumi. Nah masih. Iya. Tapi naiknya ini kalau kita lihat ini beta sama marketnya ini kecil. Jadi kalau ITMG malah itu naiknya lebih cepat, bumi ini nggak gitu untuk market. Seringkali bumi ini naik ketika market turun. Nah, heran gak lo? Iya benar-benar. Itu nanti kalau aku lihat for this time of stock, jangan terlalu banyak trading, belinya ketika turun. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Jangan ketika story-nya muncul baru beli, jangan. Itu harus beli ketika turun, harus berani megang agak lama. Risk appetite-nya mesti agak tinggi, kira-kira. Tapi ini upside-nya gede banget. Nih ini pertanyaan yang menarik, mungkin dari kemarin kita baca di grup juga banyak yang ngomong, katanya Danantara invest kok pas dirilis data pemegang saham di atas 1% kok nggak muncul namanya. Nah ini Bu Frida nanya, BI telah merilis yang FS 1% di mana Danantara tidak ada namanya. Menurut Pak Pandu mereka pakai nama sekuritas. Apakah ini memberikan dampak negatif karena MSCI merasa cuma dideklar 1%, kalau mereka bisa sembunyi di sekuritas, bagaimana menurut pandangan Pak Fakhrur? Pada dasarnya kalau dimiliki oleh fund itu sebenarnya itu clear sebenarnya dimiliki oleh fund. Kalau fund kan ada institutional investor yang juga invest di fund tersebut. Jadi Danantara ada di sana, itu pada dasarnya tidak melakukan pelanggaran. Nggak ada pelanggaran itu. Karena clear, misalnya fund apa? Misalnya fund Trimegah. Iya, dia subscribe ke sana ya. Manajemen yang lain, ya subscribe di situ, itu clear. Jadi statusnya sebagai fund. Karena yang paling dibutuhkan oleh MSCI ini terkait dengan status itu adalah siapa yang memegang kendali dari fund tersebut. Kalau fund tersebut ternyata dikontrol oleh asset manager, jadi manajer investasi, jadi bisa dilihat ini perilaku manajer investasi, bukan perilaku dari lembaga keuangan yang lain. Karena tiap lembaga keuangan kebutuhannya beda-beda. Oke. Baik. Nah, kalau ada yang nanya CPO, kayak CPO apakah ada view tambahan, Pak? CPO harusnya after kemarin isu ada bea masuk, aku lihat sih udah habis ya, harusnya cerita negatifnya harusnya it should be interesting juga karena harganya juga bakal naik after batu bara ya CPO itu. Oke. Terus dia nanya apakah emas nggak jadi safe haven? Ya masih, cuman saat ini mungkin lebih switching ya. Masih, storynya beda. Storynya bukan story safe haven, duitnya itu lagi dibawa ke sektor buat beli oil. Terpaksa kita beli oil, Pak. Mau jalan kaki nanti kagak lah. Iya. Jadi lagi switching lah ya, kira-kira kayak begitu ya Pak ya. Lagi switching dulu ke kebutuhan yang memang lagi butuh urgent untuk
handle. Oke, nih Senin ada nanya nih, apakah Senin IHSG turun dulu? Kayaknya sih. Kalau lihat dari harga minyak yang masih naik, kayaknya masih injak dulu. Iya. Orang soalnya lagi mengira-ngira emas lagi. Oil ini peaknya di berapa? Belum berasa nih oil. Belum tahu nih peaknya di berapa ya. Iya. Oke, kita akan lihat dulu nih, ada beberapa pertanyaan juga di YouTube nih. Kenapa saham-saham abnormal mana sih? Kenapa saham-saham anomali oil? Oh ini tadi udah dijawab ya, saham Iran mengizinkan kapal Cina lewat Hormuz. Apakah ada implikasi ke harga oil and gas? Harga oil and gas yang pasti kalau Cina bisa beli dari Hormuz, kemungkinan kejadian nih ya. Cina ini kalau bisa beli, sebagian dia bakal jual balik sih. Di tradingin ya? Dia bakal jual balik. Ya? Di tradingin lebih cuan dong, gila. Gila, keren banget. Iya dong. Iya. Iya dong. Kalau gue dari Cina ya pasti ada office seperti itu. Iya. Itu ya aku lihat kemungkinan bakal kejadian. Ada spread tambahan, dia bisa kasih dari situ kira-kira. Oke. Ini mau nanya Dan mengenai itu juga bisa menjadi bahan diplomasi dari China juga. Diplomasi dari kenapa? Dia bantuin rekan partner dagangnya yang butuh minyak kira-kira gitu. Oke, menarik. Pak, kalau defisit melebar, apakah potong anggaran itu kemungkinan besar ya? Pak Purbaya udah kasih kisi-kisi ke, iya kan? Iya, nah, potong anggaran, benar. Iya. Kalau menaikkan BBM bagaimana? Menaikkan BBM kayaknya pilihan terakhir kayak itu. Kalau atas cepet harga minyaknya kita mesti hati-hati, cuman kalau sekarang belum. Oke. Pak Fakhrul, jika invest ke emas fisik, apakah pergerakan emas domestik akan mengikuti harga emas global atau tidak, mengingat emas domestik barangnya langka katanya? Ya. Jadinya ada premi ya harga ini. Tapi nih kalau aku lihatnya ngerasa sekarang at the moment kalau udah punya emas kit, tapi kalau masuk entry baru ini terlalu kemahalan sih. Kita kalau lu beli, kita pada sana kita bagi-bagi duit sama tradernya nih kalau beli emas fisik sekarang. Kalau beli sekarang ya. Ini spreadnya udah gede banget tuh di mereka. Kalau aku sekarang memutuskan untuk lagi nggak beli di sana, better kita cari yang lain. Apalagi liquidity lagi diketatin, better stay cash dulu. Stay cash dulu, nanti pas turun baru pas sudah harganya normal baru kita beli kayak gitu. Oke. Aduh, ini banyak banget spammer, ya ampun. Ntar ya aku beresin spammer dulu nih, ada masuk lagi. Ini bisa diblok gak sih? Oke. Aku coba blok sih. Iya. Susah. Oke. Nah, nah mungkin kalian tadi ada lagi yang nanya di itu ya. Antisipasi government warning, apakah rating aman di 2026? Kayaknya sih menurut view pribadi Pak Fakhrul, kira-kira kita potensi banget nggak sih untuk di downgrade? Kemarin kan baru outlook ya rating. Not this year. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Kan pendapatan negara udah naik 30%. Kalau komunikasinya bagus akan harusnya membaik, kita nggak jadi downgrade beneran. Oke, jadi kita masih ada harapan. Kalau outlook siapa juga udah downgrade. Thailand juga kena downgrade juga. Udah banyak banget yang downgrade. Oke. Jadi memang kalau outlook itu dikasih sampai rating di downgrade itu biasa ada waktu ya Pak? Nggak langsung misalnya sebulan? 6 sampai 12 bulan. Oke. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk improving ya. Jadi ya kita terus berdoa aja sih, sebenarnya lebih banyaknya cuma bisa begitu. SMDR Temas terkait freight rate seperti perang Ukraina, apakah masuk super cycle? Shipping, super cycle itu debatable. Tapi kalau shippingnya bagus, agree. Shippingnya bagus, demandnya bakal bagus. Tapi apakah sustain 5 tahun? Nanti kita lihat. Iya. Karena super cycle biasanya itu mesti 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun stay high baru itu disebut super cycle ya. Oke.
langkah brilian di tengah. Nah saat ini Pak, kalau ini bahas politik kita susah ngomong nih Pak. Ada nanya keterkaitan antara Pak Prabowo sama US. Tapi kan itu memang langkah tiap pemimpin ya, kita nggak bisa pemimpin dia polisinya aja. Yang sekarang paling di tengah kontroversi trade deal kemarin, minyak Amerika aja dibawa dulu, kan udah deal sama Amerika kan, bawa dulu aja. Iya. Yang penting kita. Oke. Ini ada yang nanya di luar konteks ini, katanya terkait WTE dan Antara. Kalau kemarin kayaknya yang menang DAZ deh, DAAZ kalau nggak salah, local partner kayaknya. Pak Farul, untuk mengantisipasi kelangkaan minyak, ya udah tinggal beli aja. Habis mau gimana lagi, kalau kelangkaan kayak kita langka, kita cuma bisa beli, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama dioplos, dicampur ke CPO. Better wait and see sambil convert ke cash. Iya, lebih baik sebagian besar kalau bisa kalian harus punya cash. Jadi kalau misalnya amit market koreksi, kita bisa belanja sih sebenarnya. Ya nggak sih? Ya ada momen better cash. Aku nggak sarankan pindah-pindah currency negara lain. Aku lagi nggak saranin sebenarnya. Ini karena kalau kondisinya ini makin intens, itu kemungkinan cross border ini bakal ada pembatasan. Itu ya gue lihat. Jadi mesti cash aja dalam negeri, karena memang fasenya kalau berlanjut kan jadi harus survival gitu kondisinya. Cross border itu apa sih Pak, kayak gitu? Kenapa? Cross border tuh maksudnya bagaimana sih? Ya misalnya kalau kondisinya makin memburuk, ya bisa jadi kayak pengiriman itu kan biasanya kalau dari pemerintah kan ada butuh underlying gitu. Oh dikirim keluar dananya. Iya, itu jadi bakal lebih sulit, ada kecenderungan kalau itu jalan. Kalau ini kondisinya. Kalau kayak sekarang kan kalau transaksi di atas 100.000 US dollar, nah itu butuh underlying sih. Oke. Nah itu kayak gitu tuh bisa ada perubahan. Kalau seandainya makin intens, nah kita aware aja. Kalau aku lihatnya justru ini kan lagi mau survival mode. Dan satu lagi kita tinggalnya di Indonesia kan. Benar. Nah tinggal di Indonesia, better kita harus yang buat di sini harus punya yang cocok lah kira-kira gitu. Tapi kalau kita misalnya masuk ke Indo gimana Pak? Itu oke Indo aman. Itu aman kan? Oke. Dapat exposure dolar, settlementnya bisa lokal. Iya, nanti kalau udah cuan kita TP di sana, kita balik ke market gitu. Itu cocok. Yang penting settlementnya lokal, itu ya aku lihat. Kayaknya itu lumayan menarik, boleh menjadi opsi ya Pak ya. Oke. Boleh. Ya bukan deh, yang nggak tahu deh kalau katanya Senin jualin sama si Jo untuk cash ya. Iyalah kalau cuan sih nggak apa-apa, kan kita juga udah mau libur, kita kan juga nggak tahu ini. TP nggak pernah salah. Kalau cuan buat saya TP nggak pernah salah. Iya, mau TP itu misalnya kita dulu pernah untung gede, sekarang kempes, ya udahlah nggak apa-apa, anggap rezeki kita baru segini, nanti kita dapat cuan lagi. Marketnya kalau udah bagus pasti dapat cuan lagi sih, nggak terlalu khawatir juga. Oke, mungkin aku izin share technical kali ya Pak ya, sambil. Oke, siap, silakan. Oke, thank you. Kita izin technical nih, tanggal berapa sih? Kok ada 7 Maret. Oh iya, ini. Bentar ya, izin share technical view. Oke, kita masuk ke technical review dulu untuk ini. Transisi animation, mana sih nih slideshow. Nah kita mau tahu dong kira-kira nih market nih mau kemana ya. Kita lihat sekali lagi disclaimer kayak biasa. Nah kalau IHSG-nya bullish, tapi dia bertahan nih IHSG di 74, di support 7482, maka nih kenapa muncul gini sih, bertahan di 7482, maka potensi rebound dan akan menuju resisten FR 50% dan gap di 7932 serta di FR 61,8 di 8060. Indikator RSI menunjukkan bahwa IHSG udah oversold, jadi kalau dia bullish potensi juga kita untuk rebound.
Tapi kalau misal bearish dan koreksi akan tes support di 7481. Jika break level tersebut, maka potensi koreksi lanjutan menuju target rounding top di 6642. Nah, ini kalau misalnya kalian harus pantau banget di 7481. Bearish skenario ini akan berlaku kalau beritanya itu masih terus berkembangnya secara negatif. Saat ini IHSG udah berada di Tenkan Sen dan Kijun Sen dan Kumo. Nah, untuk rotasi sektor, kira-kira sektor apa yang masih potensi ya? Kalau lihat dari RRG Weekly, ini yang di improving ada IDX Finance. Jadi ini masih, aku udah bingung kenapa nih masih di atas ya. Mungkin karena market cap-nya masih gede-gede ya, banking ya. Tapi sebenarnya bankingnya kurang begitu menarik sih. Untuk leading ada di IDX Basic, IDX Trans, dan yang turun, aduh, frankly, aku punya ini lagi, restart lagi, karena restart monitornya, sebentar ya guys, kayaknya bakalan lama nih restartnya. Ya udahlah ya yang di live, ini kayak lama nih restartnya, enggak deh, cepet. Ya elah pakai restart segala nih komputer. Kenapa pencetnya restart? Open Zoom. Restart. Mana hujan lagi di sini. Gak bisa masuk. Waduh, aku punya ini hilang lagi. Oke. Coba saya jadi Oke. Gak bisa unmute. Nah, oke. saja kos ya, coba. Tadi disconnect ya Cici. Iya, itu tiba-tiba ke disconnect sendiri. Tadi technical reviewnya baru sampai. Aduh, oke. Bentar ya, aku izin share screen lagi. 7, oke. Animation slideshow kira-kira nih sampai di mana nih tadi? RRG ya, sampai rotasi sektornya. Nah, kalau yang daily ini yang masih ada harapan nih infra cyclical. Nah, yang lagi leading ini industri energi. Tapi ini basic turun, trans turun, finance juga nih ya, diambang mau turun, cyclical, tech, health semuanya prop ada di lagging. Nah, kalau finance, kenapa tadi tuh finance itu kelihatannya weekly-nya lumayan kuat ya. Ini ada Saratoga guys di sini, ada Saratoga, Bevin, terus ada Ahab ini kemarin lumayan naik karena story insurance, BNBA, IMPC, Tugu, sama Peninlife, Bank Mandiri. Tapi kalau bank-bank blue chip ini kayaknya masih ada di daerah, ada di daerah leading ya. Aduh, nih muncul melulu deh ginian. Nah, kalau energi ya, kita lihat ya, energi yang lagi improving ada Doit nih, kemudian ada AADI, ada Toba ya nih ya. Nah, sekarang yang ada di leading ini ada Adaro, Pegas, Wins, BP, RMKO ini mulai turun, mulai kehilangan momentum, kemudian lead juga agak turun, agak kehilangan momentum, Soci juga agak turun, kalau turun di ke bawah biasa momentumnya agak turun. Indi mulai naik, ADMR mulai naik, MBSS mulai turun, Bull juga agak turun ya teh. Ini kalau turun ke weakening dia akan koreksi dulu. Yang ada di weakening RMKE, GTSI, Bumi dari leading loh, dari leading dia turun ke
weakening, kemudian ada Dewa juga turun ke bawah, Humi juga turun ke bawah, Apex Indo juga turun. Aduh, Raja juga. Petro malah udah langsung ke lagging. CBRE, SHIB semuanya ada di situ. Oh, itu energi. Jadi kapal-kapal ada di ADX energi juga. Nah, kira-kira saham yang masih boleh kita lihat dulu aja ya buat yang trading ya. Aku lebih rekomen untuk trading saat ini. Break resisten 251750, ITMG itu break resisten 25175 dengan volume besar. Potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom pattern di 30.300. MA50 berpotensi membentuk golden cross terhadap MA 200 hari. Rekomendasi teknikal untuk ITMG buy area di 27800 hingga 26150, target 1 28300, target 2 29700, stop lossnya 25900. Kemudian ada TAPG break dan bertahan di atas resisten 1590. Maka potensi untuk TAPG rally lanjutan menuju target double bottom di 1890. Saat ini TAPG udah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo. Rekomendasi technical buy area di 178 hingga 1675, target 1 1810, target 2 19 dan stop lossnya 1660. Kemudian ada DSNG koreksi dan bertahan di support konsolidasi di 1335. Jika bertahan di level tersebut, maka DSNG akan menguji resisten di 1570. Break level tersebut, maka potensi untuk DSNG rally menuju target double bottom di 1855. Rekomendasi technical buy area di 1450 hingga 1360, target 1 1475, target 2 1545, stop loss 1350. Kemudian ada Medco ini koreksi dan bertahan di support 1750. Bertahan di level tersebut, maka potensi rally akan menuju target rounding bottom di 2520. Minervinitran adalah skor 8 dari 8. Overall, Medco itu masih di dalam uptrend. Rekomendasi technical buy area di 1820 hingga 1710, target 1 1855, target 2 1820, stop lossnya 1695. Kemudian ada Inco ini koreksi, tapi dia bertahan di FR 61,8 di 6.300. Support MA 50 hari ada di 6225 dan support up channel di 6.200. Bertahan di level tersebut akan membuka potensi Inco rebound menuju FR 50% di 6975 dan FR 61,8 di 7200. Rekomendasi technical buy area di 6375 hingga 6000. Target 165, target 26850, stop lossnya 5950. Kemudian Vici ini barang kecil tapi ini agak unik karena kemarin tuh abis market guyuran banting-bantingan dia malah hijau sendiri. Jadi menarik perhatian dari technical analis kita. Vici ini sideways antara range 650 hingga 545 dan akan menguji resisten 650. Jika break level tersebut, maka potensi Vici untuk rally lanjutan menuju target double bottom di 775. Bollingernya udah squeeze nih, membuka potensi breakout dari konsolidasi. Rekomendasi teknikal untuk Vici adalah buy area 610 hingga 575, target 1 620, target 2 650, stop lossnya 565. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Fakhrulnya masih ada. Oh ya, Pak Fakhrul mungkin sebelum kita tutup ada closing statement untuk teman-teman nggak? Ya, Ci, mungkin closing statement dari saya. Saya paling mau cerita bahwa kondisi yang kita hadapin ini sudah pasti tidak gampang ya. Benar. Tidak gampang. Ya, ini kondisinya ini nggak gampang, banyak kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi di kondisi seperti ini sebenarnya memang kalau selalu market itu bukan hanya bicara soal stock pick yang benar, tapi daya tahan. Nah, dan memang di daya tahan seperti ini kita harus lebih hati-hati. Nanti setelah April dan setelah semua ini berakhir, mudah-mudahan kita bisa keluar sebagai yang survive dalam kondisi market seperti ini dan jadi pemenang ketika reboundnya kembali. Jangan khawatir, selalu ada kapal selanjutnya. Ya, makasih. Amin. Saya juga setuju bahwa setiap krisis itu selalu ada peluang. Yang penting kita persiapkan, mungkin yang kayak tadi kita ngomong ya Pak, kita punya cash, jadi begitu ada peluang depan mata, ada barang yang terkoreksi tajam tapi punya potensi upside yang sangat menarik, itulah saat kita membalas cuan kita yang ketunda. Nih mudah-mudahan ya kita tetap stay positif. Ya semuanya akan berharap
jalannya akan baik-baik aja sih selesai perang ini. Oke, mungkin gitu dulu. Makasih banyak Pak Fakhrul, insight-nya lumayan menenangkan, lumayan memberi ketenangan jiwa juga, dimana kita juga mau persiapan lebaran, mau persiapan libur panjang buat teman-teman. Tetap selamat berpuasa, semoga lancar ibadahnya, dan mungkin sampai ketemu di kesempatan yang lain gitu. Oke, makasih ya Pak Fakhrul, selamat siang, sehat terus, dan buat teman-teman Iya, stay mari safe. sampai ketemu lagi. Thank you, bye.